Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas PTS tema 5 materi dari PKN. Nomor 1, Bu Nopi rasa teman-teman sudah tahu untuk sikap yang menunjukkan kita semangat melestarikan keberagaman adalah toleransi. Makanan khas berasal dari Sumatera Selatan adalah empek-empek. Kalau gudeg dari DKI Yogyakarta, kalau rendang adalah dari Sumatera Barat. Menjalin pertemanan bisa kita lakukan kepada siapa saja. Walaupun berbeda suku, daerah, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau keamanan dan kekayaan itu adalah hak tugasnya dari pemerintah atau aparat yang bertanggung jawab dalam hal ini. Persaingan dan perlombaan, ini kayaknya untuk kegiatan lomba ya teman-teman. Untuk nomor 4, Indonesia adalah negara yang mempunyai beragam kesenian daerah. Hal ini merupakan kekayaan bangsa. Nomor 5, bersatu akan membuat kita menjadi kuat, sedangkan bermusuhan akan membuat kita akan semakin lemah. Jadi kita akan menjadi lemah. Berikutnya, nomor 6, memilih-milih teman hanya berdasarkan daerah asal saja merupakan perbuatan yang perlu dihindari. Kenapa? Kalau kita memilih-milih teman, maka tidak akan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Contoh kegiatan bersatu dalam bermasyarakat adalah membangun pos satpam. Kalau membuang sampah sembarangan pasti tidak boleh. Merusak fasilitas umum ini pun juga merugikan. Maka jawaban nomor 7 adalah B. Nomor 8. Sikap menghargai orang lain memiliki perbedaan dengan kita disebut toleransi. Berikutnya, melakukan piket kelas setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di sekolah. Indonesia memiliki salah satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 11. Mari kita harus bersikap toleran saat menjalankan tugas kelompok agar tidak terjadi perselisihan, tidak terjadinya pertengkaran, tidak terjadinya saling iri. Ini jawabannya banyak ya teman-teman, diantaranya yang tadi Bu Nopi sebutkan. Tarian Nusantara sangat beragam, kita boleh mempelajari, tidak harus dari daerah asal kita. Tahukah kamu tari pendet berasal dari daerah Bali? Berikutnya, bagaimana sebaiknya cara menyampaikan pendapat saat kerjasama? Banyak sekali teman-teman. Dengan cara bergantian menyampaikan pendapat saat teman yang tidak sepaham agar saling timbul rasa saling menghargai atau menghormati pendapat teman, dan meminta teman yang lain untuk memberikan saran atau dukungan atau alasan kenapa berpendapat seperti itu dan bagaimana tentang jawaban dalam soal, atau juga saling menghargai dan saling menghormati pendapat teman satu sama lain. Jadi jawaban ini bisa banyak ya teman-teman. Nomor 14, tuliskan 3 sikap mewujudkan bersatu dalam keberagaman. Nah, teman-teman, untuk nomor 14 ini banyak sekali teman-teman. Sikap yang menunjukkan bersatu dalam keberagaman, dari yang menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Contohnya sikapnya seperti apa? Nah, sikapnya membangun pos keamanan boleh. Kerja bakti, bermain bersama tidak memilih-milih teman, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saling menghargai teman saat bermain, saling menghormati teman yang berbeda agama. Ini jawabannya akan banyak sekali teman-teman. Hal-hal yang baik dan tidak menimbulkan pertikaian atau pertengkaran terhadap teman, ini pasti jawabannya betul. Jika terjadi cuaca hujan terus menerus, maka kita perlu mengawasi bencana banjir. Kok gempa? Gempa itu adalah gerakan lempengan bumi. Gerakan lempengan bumi itu disebut dengan gempa. Kalau tsunami adalah air laut yang naik ke daratan. Kalau cuaca hujan pasti kita akan terjadi banjir. Kita tidak boleh mengeluh dengan cuaca yang berganti-ganti karena setiap cuaca punya manfaat masing-masing, betul. Kita bisa bermain kapanpun. Kalau hujan masa bermain, nanti bisa sakit. Cuaca cerah tidak seru.
Justru cuaca cerah ini banyak sekali manfaatnya. Jadi untuk nomor 16 jawabannya adalah C ya. Setiap cuaca mempunyai manfaat masing-masing. Nomor 17, hujan yang terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan pembuat kerupuk menjadi rugi. Kenapa? Dengan cuaca yang hujan terus-menerus, para pembuat kerupuk tidak dapat melakukan kegiatan produksinya. Karena apa? Kerupuk memerlukan matahari untuk menjemur atau mengeringkan kerupuk itu agar dapat dijual. Kalau kerupuknya masih basah atau adonan, maka pengusaha kerupuk akan mengalami kerugian. Nomor 18. Pak Kamil seorang petani garam. Dia selalu mencari informasi tentang kemungkinan cuaca yang akan terjadi. Pak Kamil bisa melihat berita di televisi tentang perkiraan cuaca. Kalau dampak cuaca biasanya ini tidak, karena Pak Kamil seorang petani garam, dia tergantung sekali dengan keadaan cuaca panas. Maka jawaban nomor 18 adalah A. 19. Perubahan cuaca dipengaruhi oleh beberapa unsur yang ada di dalam alam, seperti awan, angin, dan udara. Awan, teman-teman bisa lihat jenis-jenis awan, awan cumulus, awan cirrus, stratus. Nah, awan-awan ini adalah awan yang ciri-ciri akan tanda turun hujan, hujan gerimis, hujan badai, atau cuaca cerah. Angin adalah salah satu faktor yang mempengaruhi awan. Angin ini adalah yang menggerakkan awan. Jadi angin termasuk sebagai unsur yang ada pada mempengaruhi keadaan cuaca di alam. Udara, ya jelas. Udara adalah tekanan udara. Teman-teman bisa bedakan kalau cuaca musim kemarau dan musim hujan pasti akan berbeda. Cuaca musim kemarau akan terasa lebih dingin dibanding cuaca musim hujan, walaupun memang sangat lembab dan dingin, tapi udaranya beda. Anginnya akan terasa beda di kulit atau di tubuh kita. Jadi teman-teman, jawaban untuk nomor 19 adalah A. Benda-benda berikut ini yang cocok dipakai ketika cuaca cerah adalah topi. Kenapa bukan mantel? Kenapa bukan jaket? Karena mantel dan jaket cocok digunakan pada saat cuaca hujan. Nomor 20 adalah jawabannya topi. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Indonesia tidak memiliki musim salju dan semi. Dingin dan panas juga Indonesia tidak punya, hanya kemarau dan hujan. Nomor 21 jawabannya adalah B. Nomor 22, Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis di mana letak Indonesia mendapat sinar cahaya secara langsung. Sementara garis samudra adalah garis yang samudra itu mengenai atau mendapat sinar matahari yang sangat terang. Kutub selatan adalah daerah di mana daerah ini tidak mendapat sinar matahari yang cukup, makanya udara di kutub utara dan kutub selatan sangatlah dingin. Kita ke nomor 23. Jika cuaca sering mendung dan hujan, maka hal ini menandakan bahwa sedang mengalami musim hujan. Pada saat cuaca hujan, banyak orang-orang mengutamakan makan makanan yang hangat, terang. Teman-teman aja kalau musim dingin pasti kalau aja demennya makan bakso dan mie ayam, pasti yang hangat-hangat yang dicari. Nomor 25, apa yang dimaksud dengan cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Kalau cuaca itu jaraknya pendek, luas kawasan wilayahnya pendek, tapi kalau iklim jangkauan waktunya luas dan daerahnya pun juga luas. Itu bedanya cuaca sama iklim ya. BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi dan Klimatologi atau Geofisika. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 27. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Berikutnya, nomor 28. Sebutkan pokok-pokok informasi tentang cuaca dan musim dingin. Teman-teman, kalau teman-teman tahu tentang cuaca musim dan iklim, musim itu sama seperti cuaca. Kalau musim itu jangkauan daerahnya tidak luas, sementara iklim ini luas. Rata-rata dari Jawa sampai Sumatera mengalami iklim tropis, subtropis, hujan atau panas. Kalau musim
biasanya tergantung dari arah gerakan angin. Misalnya di Bogor hujan, di Depok cerah. Itu perbedaannya ya teman-teman. Untuk yang ini cuacanya cuaca cerah, cuaca panas. Ya, musimnya musim hujan, musim kemarau, iklimnya tropis dan subtropis. Sebutkan 4 jenis cuaca yang ada di Indonesia. Ya, cuaca hujan, cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan. Tuliskan contoh pengaruh perubahan cuaca pada aktivitas hari. Sangat berpengaruh. Contoh tadi seperti pembuat kerupuk, kalau cuaca hujan pasti tidak dapat melakukan produksi. Dan teman-teman kalau cuaca hujan, teman-teman juga tidak bisa bermain bola di lapangan. Terus kalau cuacanya panas, ini sangat sangat dianjurkan pada para pembuat petani garam, kerupuk, tetapi tidak diharapkan oleh para nelayan karena pada saat musim hujan ini anginnya pun akan besar, curah hujannya pun akan besar, dan para nelayan untuk mencari ikan pun akan sulit. Makanya pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia sangat berpengaruh. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pembahasan tema 5. Semoga teman-teman paham dan teman-teman bisa menulis jawabannya di kertas lembar atau di buku tema. Jikalau teman-teman mengalami remedial, teman-teman bisa melihat atau bisa belajar dari penjelasan Bu Novi. Terima kasih. Udah mah. Ya Allah. Kenapa?